Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema meski kelihatan mustahil, mantan kembali kepadamu selamanya saat kamu lakukan dua hal ini. Ya, jadi semua orang mengatakan mustahil mantan kembali kepada kita. Ya, kenapa? Karena mantan misal sudah pindah ke kota lainnya. Padahal kan bisa saja ya, apalagi zaman sekarang. Mau orang sudah pindah ke kota lain, bekerja di luar negeri, dan seterusnya, kan naik pesawat 1 jam, 2 jam juga sampai. Dari luar negeri itu, ya, dari misal bekerjanya di Dubai, kembali ke tanah air kan naik pesawat paling lama 6 sampai 7 jam saja. Jadi, dia sudah bekerja di luar kota, mustahil dia kembali kepada kita. Kata orang begitu, ya. Atau dia sudah tunangan dengan orang lain, mustahil kembali kepada kita. Atau dia sangat membenci kita, atau kita tidak tahu dia berada di mana. Hari ini ya, tidak ada lagi komunikasi sehingga semua orang bilang mustahil mantan untuk kembali kepada kita. Tetapi ya, sesungguhnya yang mengatakan mustahil itu adalah manusia. Yang mengatakan tidak mungkin itu adalah manusia. Ya, zaman dulu juga, misal pada tahun abad ke-17 begitu ya, 1700-an. Mungkin tidak. Ya, ketika teknologi belum semaju sekarang ya, orang mengatakan manusia bisa mendarat di bulan. Ya, tapi kan kemudian 200 tahun kemudian, 2 abad kemudian, ternyata manusia betul-betul bisa mendarat di bulan kan. Kita kenal tuh, dulu pada saat masih kecil belajar IPA, manusia pertama yang mendarat di bulan ada Neil Armstrong, ada Edwin Aldrin, kan begitu. Nah, jadi sebenarnya yang mengatakan tidak mungkin itu manusia. Padahal sejauh manusia itu masih mau berusaha, maka sesuatu yang kelihatan mustahil itu bisa dia wujudkan. Ya, nah, jadi ketika manusia mengatakan mustahil mantan kembali kepada kita, dan kita juga berpikir, iya juga ya, mau kembali bagaimana? Wong kita tidak tahu dia di mana, wong dia sekarang tidak menggunakan media sosial, kita tidak bisa menghubungi dia. Akhirnya kita mengikuti saran dari banyak orang yang ada di sekeliling kita. Sudah kamu berbesar hati saja, belajar melupakan mantan, kan banyak yang lainnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, padahal di dalam pandangan Allah, jika Allah berkehendak, semuanya bisa terjadi. Yang manusia katakan mustahil, jika Allah berkehendak itu terjadi, maka itu akan terjadi. Manusia mengatakan mustahil manusia bisa mendarat di bulan. Allah berkehendak dengan ilmu pengetahuan, ya. Allah berikan ilham kepada para ilmuwan, ya. Kemudian manusia bisa mendaratkan kakinya di bulan, ya. Manusia bahkan kemudian sudah mengembangkan misi ruang angkasa sampai ke planet Mars dan seterusnya. Ilmu pengetahuan yang Allah berikan, ya. Termasuk tadi ketika semua orang mengatakan mustahil mantan kembali kepada kita. Jika Allah menghendaki,
maka mantan akan kembali kepada kita. Yang penting, lakukan dua hal ini. Ya, nah, apa dua hal ini? Sebelum kita bahas lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Dan yang rajin like, share, dan komen, selalu saya doakan semoga Allah memberikan yang terbaik untuk Anda, ya. Allah memberikan jalan kepada Anda dan mantan Anda untuk berjodoh, menjadi pasangan, menjadi suami istri selamanya dunia akhirat. Ya, amin. Nah, jadi ada dua hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, ya, jodoh itu kan adalah bagian dari rezeki. Kenapa rezeki kita terhalang? Karena banyaknya dosa yang kita kerjakan. Kalau ingin rezeki kita mengalir dengan lancar, maka jangan melakukan dosa. Ya, banyak-banyak meminta ampun kepada Allah, kemudian kita bertobat agar dosa-dosa kita jadi bersih. Ya, ketika tidak ada dosa yang menghalangi kita, maka rezeki kita akan mengalir. Jadi, yang menghambat jalur rezeki kita itu adalah banyaknya dosa, termasuk menghambat jalur jodoh kita. Ya, jalannya jodoh kita itu terhambat karena faktor banyaknya dosa. Itu yang membuat kemudian mantan semakin hari semakin menjauh. Ya, karena apa? Karena ada begitu banyak dosa yang kita kerjakan. Nah, kemudian yang kedua, bahwa takdir manusia itu hanya bisa berubah dengan doa-doa kita. Saat kita berhenti berdoa, maka ya mantan tidak akan pernah berjodoh lagi dengan kita. Tetapi ketika kita masih mau terus berdoa dan memohon pertolongan Allah, maka mantan akan kembali kepada kita meski semua orang mengatakan mustahil, meski semua orang mengatakan dia bukan jodoh kita. Ya, karena itu di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna rojula la yuhramur rizqa bizambi yusibuhu wala yaruddul qadar illa doa wala yazidu fil umuri illal birru." Seseorang itu terhalang dari rezeki akibat dosa yang ia lakukan. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa, dan tidak ada yang bisa menambah umur melainkan berbuat baik. Ya, jadi jelas ya, yang menghalangi rezeki kita adalah banyaknya dosa yang kita kerjakan. Karena itu, mulai hari ini kita berniat, bertekad menjadi orang yang baik. Hidup kita isi, kita hiasi dengan amal saleh, dengan ibadah, dengan akhlak yang mulia. Ya, nah, kemudian ya, ketika rezeki itu sudah mengalir ke arah kita, ya, perbanyak berdoa dan sabar serta tekun dalam berdoa, memohon kepada Allah agar mantan kembali kepada kita. Meskipun mantan ditakdirkan bukan jodoh kita, seperti yang dijelaskan di dalam hadis tadi, yang bisa mengubah takdir
itu hanyalah doa-doa kita yang Allah kabulkan. Karena itu, berdoa kepada Allah. Ya, ketika Allah kabulkan, maka takdir hidup kita akan berubah. Mantan yang ditakdirkan awalnya bukan jodoh kita, ketika kita memintanya kepada Allah agar mantan menjadi jodoh kita dan Allah kabulkan, maka mantan akan kembali kepada kita. Ya, jadi kuncinya dua tadi, mengerjakan amal saleh dan terus berdoa. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.